Di suatu siang, matahari tak lagi hangat. Sinarnya begitu terik menyengat. Angin bersembunyi, awan pun undur diri. Di sudut kantin sebuah kampus, Caca dan Mili sedang menyeruput es jeruk sambil kipas-kipas kepanasan. Di dekat mereka ada akuarium kecil. Tampak di sana ikan-ikan cantik berenang ke sana kemari. Riak air di akuarium itu apik sekali. Caca memperhatikan ikan-ikan itu dengan seksama. Tanpa aba-aba, gadis berkulit kuning langsat itu berkata, "Mil, kenapa ya pelangi itu selalu di atas kepala orang lain?" "Hah? Maksud lu apaan? Siang-siang panas gini ngomongin pelangi. Lu sehat kan, Cak?" Mili bertanya kebingungan. Gua serius tahu. Maksud gua, kenapa ya bahagia itu kayaknya selalu milik orang lain? Kok kita kayak nggak kebagian? Lo kali yang nggak bahagia. Gue sih asik-asik aja. Mili menimpali dengan santai. Caca tak peduli jawaban Mili. Ia melanjutkan, "Gua ngerasa hidup gua banyak drama. Ortu bawel, saudara-saudara nyebelin, dompet sering kosong, gebetan gak dapet-dapet. Sumpah, gua suntuk banget. Sampai-sampai gua ngiri sama ikan-ikan itu yang selalu ceria berenang." "OMG, lu kejedut apaan sih barusan? Sampai ikan-ikan aja lu iriin coba." "Hello, tuh ikan kagak bahagia. Mereka terkurung di sana. Hidupnya gak bebas. Gak kayak lu yang bisa pecicilan kesana kesini." Mili gemes sampai melotot matanya. "Gak tahu, Mil. Gua ngerasa sedih aja," Caca berkata dengan lirih. Melihat teman karibnya sedang menunjukkan tanda tak baik-baik saja, Mili mulai serius. Kamu sedih ya, Cak? Cerita deh." Mili bergeser mendekat. "Gua sedih, Mil. Di rumah sering kena marah. Kakak adik gak peduli. Gua mau beli baju yang udah gua pantengin dari dulu, gak cukup-cukup juga duitnya. Mana tadi gebetan malah jalan sama cewek," Caca berkata sesungguhkan. Tempat duduk di sudut dan menghadap ke taman kecil di seberang menyelamatkan mereka dari pandangan orang-orang sekitar. Mili membiarkan sejenak temannya menangis tertahan. Setelah mengajak temannya bernapas dalam, Mili berkata, "Lo tahu nggak, Ca? Gue malah nganggap hidup lo itu enak lo. Sumpah. Orang tua dan saudara-saudara lo masih ada. Coba lihat gue dan orang-orang di luar sana. Gue dan banyak orang haus kasih sayang orang tua atau saudara karena orang tua udah nggak ada, atau mereka cuek bebek terserah anaknya mau apa aja. Ketemu aja jarang. Kalau ortu dan saudara-saudara menurut lo menyebelin, itu soal persepsi aja. Kalau lo bisa lihat dari sisi lain, mungkin lo akan menganggap sebaliknya. Kalau soal kantong kering sih, itu kita sama. Tapi anggap aja itu pelecut, biar kita makin rajin belajar dan nanti jadi orang kaya. Selain itu, hati lo juga baik dan juga banyak teman. Lo sehat dengan tubuh lengkap. Banyak loh orang yang sakit-sakitan atau tubuhnya tak sempurna. Itu kan sumber bahagia semua. Masa lo gak bahagia, Cak?" Mili mencoba menjelaskan. "Iya sih, itu juga bikin gue bahagia. Tapi coba deh kalau dibandingin sama si Ella. Dia kayaknya hidupnya enak banget. Cantik, pinter, kaya, cowok-cowok pada ngantri, sering jalan-jalan ke luar negeri. Apalagi tuh postingannya, selalu bisa beli barang-barang mahal. Aduh, sumpah gue pengen. Parahnya lagi, gebetan gue juga diembat sama dia." Caca menumpahkan isi hatinya. Air matanya mulai deras sambil menahan sesak di dada. "Ca, kita semua hidup dengan porsi masing-masing.
Tuhan sudah mengaturnya dengan sangat teliti dan seadil-adilnya. Percaya deh. Kita semua manusia pasti punya cobaan. Gak ada yang hidupnya sempurna, enak semua, bahagia semua. Ella juga punya cobaan, tapi kita gak tahu apa. Kadang apa yang ditampilkan orang belum tentu itu yang sebenarnya. Lagi pula, cobaan itu tidak melulu soal kesedihan. Ia juga bisa dalam bentuk hal-hal yang menyenangkan. Kalau nggak hati-hati, orang malah disesatkan dengan kesenangannya, bahkan sampai lupa diri. Mili mencoba menenangkan. Sumpah, gua bener-bener lagi ngerasa gak bahagia dan ngiri sama banyak orang, Mil, terutama Ella. Kata-kata Caca barusan diiringi dengan air mata yang makin deras tumpah. Mili menyodorkan tisu di dekatnya. Dengan pelan ia berkata, kalau lo lagi ngerasa gak bahagia, itu wajar, gak apa-apa. Sekali lagi tanamkan dalam hati, itu gak apa-apa. Hidup tidak harus selalu bahagia. Hidup itu berputar, kadang bahagia, kadang enggak. Lo terima saja apapun kondisinya, sambil terus yakinkan diri kalau ada Allah, Tuhan yang Maha Esa yang selalu di dekat kita. Minta kepadanya agar dikuatkan. Lo pasti merasa lebih tenang. Kalau tenang, bahagia akan lebih mudah diraih. Yang harus itu adalah tenang. Bahagia itu bonus. Sesaat Mili terdiam. Ia kemudian melanjutkan dengan kata-kata yang lebih dalam. Tapi kalau urusan ngiri, berarti lo gak bersyukur sama Tuhan. Lo komplain sama skenarionya, padahal dia sangat adil. Hanya kacamata kita saja yang gak nyampe ngelihat keadilan itu. Karena kita hanya membandingkan secara materi, gak ngerti substansi. Aku juga sedang belajar gak sedih ngelihat kebahagiaan orang lain. Belajar biar rasa iri itu gak nguasai, bahkan mengambil alih kebahagiaan. Hidup akan susah kalau iri dengki menguasai. Lama-lama hati kita akan mengeras dan sulit menerima kebenaran. Cak, gua punya teman waktu SMA. Teman gua ini hidupnya kayak ideal banget. Semua tampak sempurna. Dia selalu jadi nomor satu dalam banyak hal. Karena dia selalu jadi nomor satu, dia gak bisa terima kalau ada orang lain yang lebih dari dirinya. Melihat ada yang mobilnya baru, dia deg-degan. Melihat ada yang lebih cantik, dia jantungan. Ada yang lebih berprestasi, hatinya kepanasan. Dia sangat tersiksa kalau melihat ada orang lain yang bahagia atau lebih dari dia. Gak enak kan hidup kayak gitu, gak ada tenangnya. Rasa iri akan membuat hidup gak bahagia, meski nikmat berlimpah. Jangan sampai deh lo jadi kayak gitu. Buatlah bahagia versi dirimu sendiri. Masih dengan tatapan sayu, Caca mulai tenang. Meski genangan air mata itu masih ada. Makasih ya Mil, lo emang the best. Gak rugi gue punya temen baik kayak lo. No problemo bestie, you welcome. Gue tahu lo mau meluk gue. Tidak semudah itu Ferguso. Mili mencoba berkelekar. Ada lagi yang lebih penting, Cak. Bahagia itu diciptakan, bukan dicari. Kalau dicari, maka bahagia akan selalu lari. Gak dapet-dapet, kayak lagi treadmill. Gak sampai-sampai tujuan, tetap di situ-situ juga. Tapi kalau diciptakan, maka apapun kondisi kita akan mensyukuri. Maka bahagia akan lo raih. Percaya deh. Itu belum penutupan. Ada lagi. Jangan jadikan kebahagiaanmu berasal dari orang lain. Kebaikan, cinta, atau pujian orang lain itu tidak hakiki. Ia bisa datang dan pergi. Cintai dan terima diri lo sendiri. Mili menutup kata-katanya sambil tersenyum. Caca makin meresapi kata-kata Mili.
Ia bertekad merubah diri. Ia juga bersyukur diberi teman yang baik, teman yang bisa membawa pengaruh positif. Tiba-tiba Caca tersadar, itu juga sumber bahagia. Terima kasih Tuhan. Setelah mie ayam dan es jeruk tandas, kedua karib itu melangkah pergi. Tentu dengan hati yang lebih lapang. Sederhanalah dalam kebahagiaan. Semoga bahagia itu bisa kita ciptakan. Kalaupun bahagia itu pergi, tak apa, masih ada kesempatan berikutnya.